Saudara, malam ini saya bicara mengenai nanti ada tanya jawab. Nanti saya agak singkat untuk berkhotbah. Saya fokuskan pada banyak sharing atau tanya jawab. Kita ambil dari Mazmur 3, saudara. Sudah ketemu semua? Saya minta tolong mungkin Pak Tommy bisa membacakan ayat ini, Pak. Mazmur 3, Mazmur Daud. Supaya kita bisa mendengar semua. Mazmur pasal 3 ayat berapa, Pak? 1 sampai 9, Pak. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari gunungnya yang kudus, Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Terima kasih Pak Tommy. Amin. Menolong saya untuk membacakan firman Tuhan. Saudara, saya berikan judul pada malam ini khotbah saya seperti yang ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, saudara. Saudara, Mazmur 3 adalah Mazmur Daud yang dikejar-kejar oleh anaknya Absalom yang memberontak, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah, saudara, saya akan menceritakan bahwa sesuatu kejadian di dunia ini yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Saudara. Siapapun tidak bisa memprediksi keadaan sesuatu dunia ini, kecuali Tuhan yang Maha Tahu. Saudara. Amin. Pada tahun 2020, Indonesia memprediksikan akan tumbuh ekonomi kira-kira 4-5%. Tetapi siapa yang sangka pada bulan Maret, saya masih ingat, tanggal 13 Maret, COVID masuk di Indonesia. Semua tutup semua, saudara. Kota-kota Jakarta begitu luar biasa, kota bukan hanya Jakarta, saudara. Dunia, Amerika, Australia, Prancis, Inggris, semua dalam kondisi sepi. Saudara, paling sibuk itu kapal terbang Chicago. Begitu sibuknya pada waktu kena COVID, semua menjadi sepi. Saudara. Siapa yang sangka, saudara? COVID masuk secara tiba-tiba dan pengganas luar biasa di seluruh bumi. Saudara. Rumah sakit penuh sekali, saudara. Banyak orang yang sakit, alat-alat kesehatan mahal-mahal sekali. Banyak orang rebutan oksigen, rebutan obat-obat yang saya sendiri mengalami begitu sulitnya mendapatkan obat COVID pada waktu keluarga saya kena COVID. Alat kesehatan semuanya serba mahal, saudara. Secara ekonomi semua turun, saudara. Rumah makan banyak turun, mal-mal tutup semua. PHK besar-besaran. Tapi yang betul-betul membuat gaya hidup kita berubah, saudara. Sekarang kita sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tinggal di rumah selama COVID ada. Saya sudah 2 tahun, setahun setengah lebih, hampir 2 tahun tinggal di rumah tanpa bekerja, gara-gara COVID, saudara. Saudara, ujian online. Saya tidak nyangka kalau saya bisa khotbah seperti ini di Zoom akibat COVID. Mungkin kalau tidak ada COVID, saya tidak pernah khotbah di Zoom ini. Bisa ketemu sama Pak Hari, ketemu Pak Tommy, nggak bisa ketemu. Karena ada COVID ini, semua mindset daripada orang dirubah. Khotbah banyak Zoom terjadi. Semua pejabat, politisi, semua orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang elek, semua ketakutan gara-gara COVID. Nggak ada satu pun yang takut karena konflik.
Saudara, siapa yang sangka, saudara, ini terjadi di dunia, saudara? Tidak ada satu pun bisa memprediksi, saudara. Kecuali Tuhan, Yesus Kristus yang sudah tahu konflik terjadi, saudara. Kenapa konflik terjadi? Kita sebagai anak Tuhan tidak tahu kenapa itu terjadi. Saudara. Yang jelas, ini sudah terjadi dan mengubah pola paradigma kita. Saudara. Pola hidup kita dirubah secara besar-besaran dengan keadaan konflik seperti ini, saudara. Siapa bisa bertahan, siapa yang tidak bisa bertahan, saudara. Saudara, betul-betul konflik membuat kita itu sulit sekali, saudara, untuk bergerak. Karena kita tidak memprediksi, saudara. Siapa sangka saya tidak bisa bekerja sampai saat ini, saudara. Siapa sangka banyak orang di PHK tidak karu-karuan, saudara. Saudara, hari ini kita belajar apa yang dialami oleh saudara dan saya, itu pernah dialami oleh Daud, saudara. Dia Mazmur 3, saudara. Siapa sangka, saudara, Daud itu punya anak namanya Absalom, memberontak pada dia, saudara. Bapaknya sendiri diberontak, saudara. Daud kalau menghadapi pemberontakan dengan orang lain, dia mungkin enteng, saudara, menghadapi, saudara. Tapi ini pemberontakan betul-betul datang dari anaknya sendiri, saudara. Yang dia tidak sama sekali disangka. Saudara. Siapa sangka Absalom yang dibesarkan, dilahirkan anaknya sendiri, pada waktu dilahirkan dipelihara oleh dia, diberikan fasilitas, disekolahkan, dididik, diberikan kasih sayang, semuanya serba lengkap. Absalom ikut Raja Daud. Tapi siapa sangka sekali setelah menjadi besar, dia menjadi pemberontak terhadap ayahnya sendiri. Saudara. Mungkin ibunya berkata, mengapa aku lahirkan Absalom, lebih baik kalau saya dilahirkan. Itu mungkin kata ibunya, saudara. Tapi kenyataannya, saudara, Absalom memberontak terhadap ayahnya sendiri, saudara. Saudara, Absalom itu begitu luar biasa kurang ajarnya, sudah tidak tahu aturan, saudara. Sudah dididik oleh orang tuanya, sudah diberi makan, sudah diberi fasilitas. Masa-masa besarnya dia memberontak pada ayahnya. Siapa yang sangka Daud mengalami seperti itu, Tuhan. Seperti saudara dan saya, siapa sangka saya tidak bisa bekerja. Siapa sangka COVID itu datang sampai sekarang masih belum terjadi pemberesan. Masih, ya mungkin agak lumayan turun. Tapi semua banyak mengalami penutupan, masih belum normal, saudara. Saudara, ini keadaan Daud, saudara. Lebih-lebih lagi rakyatnya, saudara. Rakyatnya itu diberi makan oleh Daud, begitu sejahtera, karena Daud adalah raja yang paling bijaksana. Kok isa-isanya rakyat itu dihasut oleh Absalom, anaknya, memihak pada pemberontak, pada Absalom. Tidak habis pikir, saudara Daud. Rakyatnya dikasih makan juga, diberi kesejahteraan, tetap memihak pada pemberontak. Lebih-lebih lagi, saudara, kalau membaca di dalam 2 Samuel 15, saudara bisa membaca sendiri, lebih-lebih penasehatnya. Namanya penasihatnya Ahitofel, saudara. Ini penasihat dari Raja Daud yang luar biasa pinter dan cakepnya luar biasa. Setiap apapun keadaannya, dia minta nasihat pada Ahitofel. Dan kenapa pada saat ini Ahitofel juga memihak pada pemberontak, pada Absalom? Bingung sekali Raja Daud. Rakyatnya memberontak, Ahitofel yang diandalkan juga memberontak. Saudara, siapa sangka Daud keluar dari istananya, kalau membaca 2 Samuel 15 itu, dengan keadaan melarat, saudara. Dikatakan dia keluar istananya itu tanpa kasut, saudara. Bayangkan, saudara, seorang raja yang begitu hebatnya, Tuhan kayanya, dia keluar dari istananya tanpa kasut. Saudara. Berarti dia tidak punya apa-apa, saudara. Kondisinya miskin dan dikejar-kejar oleh anaknya menjadi buronan, saudara. Saudara, kalau saudara lihat lagi umur Daud pada waktu itu berapa, saudara? Saya mungkin memperkirakan di umur 65 tahun lebih atau mungkin 70 tahun. Masa tua daripada Daud. Sebetulnya masa tua daripada Daud itu sebetulnya kan istirahat, pensiun, enak-enak, menikmati jerih payahnya dia. Tidak, pada waktu dia tua, mau pensiun. Justru pada waktu mau pensiun, dia diberontak oleh anaknya yang kurang ajar. Saudara, sesuatu yang begitu berat, saudara. Saudara, kalau saudara meneliti lagi dalam 2 Samuel 15, saya katakan, saudara bisa baca sendiri, menggambarkan situasi Daud itu bagaimana menghadapi keadaan anaknya, saudara. Daud itu naik di Gunung Zaitun, saudara, sambil menangis dan kepalanya diselubungi dengan tutup dan tampak kasut. Saudara. Dia nangis sepanjang perjalanan naik Gunung Zaitun, mengatakan, aduh kenapa ya anakku memberontak? Kenapa aku tua gini menjadi buronan? Dikejar-kejar oleh banyak pasukan. Dia raja bijaksana, raja yang begitu penuh kasih, penuh cinta pada Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan, ini raja yang paling cinta pada aku, itu katanya Tuhan.
Tapi pada saat tuanya kenapa ada pemberontakan? Kenapa dia lari di istana, dia naik ke gunung sambil nangis, berseliputan debu katanya tampak kasut, menunjukkan rasa malunya luar biasa. Sedih, malu, kecewa, persoalan keluarganya yang begitu luar biasa kompleknya. Saudara-saudara semua, saudara tidak tahu kenapa itu terjadi. Raja yang diurapi Tuhan, raja yang dicintai rakyatnya, ternyata pada masa tuanya mengalami sesuatu keadaan yang begitu tidak enak. Saudara, coba saudara perhatikan, saudara, pada waktu saudara membaca Mazmur 3, saudara. Pada waktu Daud menghadapi pemberontakan anaknya seperti ini, menghadapi begitu malunya dia. Satu pertanyaan muncul dalam diri saya dan saudara. Kalau saya teliti betul-betul. Apakah pertanyaan saya, apakah Daud marah pada Tuhan? Itu pertanyaan saya pada saudara. Coba saya perhatikan Mazmur 3 maupun 2 sampai 15. Tidak ada kata-kata yang marah pada Tuhan pada saat dia menghadapi satu keadaan yang sangat tidak enak sekalipun. Dia marah pada Absalom. Dia marah pada diri sendiri. Kenapa kok gini. Tapi dia tidak ada satu kata pun tercantum bahwa dia marah pada Tuhan. Tuhan kenapa kok gini. Saudara. Bahkan dikatakan Mazmur 3, dari Tuhan datang pertolongan. Saudara. Dia yakin, saudara. Saudara, bagaimana kalau saudara dan saya mengalami seperti itu? Saudara, saudara bisa bayangkan kalau saudara dan saya mengalami seperti itu, anak saya sendiri kurang ajar. Saudara. Anak saya sendiri mungkin memukul saya, anak saya berontak pada saya. Apa mungkin saudara kalau menghadapi masalah demikian beratnya, saudara tidak punya uang di PHK, krisis uang yang begitu hebat, apa saudara sakit begitu berat, tidak sembuh-sembuh? Apakah saudara mengalami keadaan rumah tangga saya tidak tahu persoalan apa yang saudara hadapi? Tapi begitu beratnya persoalan itu, apakah seringkali saudara marah pada Tuhan? Seringkali marah, saudara. Banyak orang marah pada Tuhan. Sudah Pak Liman, sudah ada gereja-gerejaan apa, sudah gereja, sudah habis semua. Kemarin baru mengenal Tuhan Yesus, sekarang mobilku hilang. Itu banyak terjadi seperti itu. Mengenal Tuhan Yesus gak tambah enak, tambah entek hartanya. Ukuran ikut Tuhan diukur dengan keberhasilan secara materi. Itu banyak orang terjadi. Ada banyak orang gereja karena dia merasa, aduh saya dari dulu sampai sekarang kok tidak punya uang terus. Dari rumah ngontrak terus dari saya. Saya pergi ke agama lain, saya pergi ke paranormal, saya pergi kemana, ternyata bisa. Dia meninggalkan Tuhan. Ada berapa banyak orang karena perkawinan dia meninggalkan Tuhannya. Karena punya suami atau istri yang cantik atau suami yang kaya, dia meninggalkan orang yang tidak seiman. Seringkali mengorbankan Tuhan karena sesuatu masalah. Di sini kita lihat Daud, saudara, menghadapi begitu masalah, begitu berat, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak ngomel-ngomel sama Tuhan. Memang dia sakit rasanya. Soalnya pada saat konflik terjadi pada saudara saya pada saat kita ingat Tuhan. Saudara jangan enaknya sendiri saudara ikut Tuhan. Pada saat saudara kaya, pada saudara lancar, pada saat saudara sehat, pada saat saudara tidak ada masalah, waduh memuji-muji Tuhan habis-habisan. Giatnya ikutan persoalan doa, giatnya untuk memberitakan firman, giatnya untuk jadi WL dan sebagainya, semua dilaksanakan. Begitu ada masalah, saudara, apakah saudara seringkali ngomel sama Tuhan dan mutung pelayanan? Dalam arti dia kamu sudah tidak melayani lagi. Percuma melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Saudara, kalau saudara enak, semua lancar, tidak ada sakit penyakit, tidak ada problem rumah tangga, tidak ada problem keuangan, tidak ada problem pekerjaan. Waduh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pada saat saudara menghadapi masalah, seperti Daud menghadapi masalah, apakah saudara itu konsisten ikut Tuhan? Apakah saudara seperti Abraham pada waktu diberikan oleh Tuhan? Hei Abraham, apa itu anakmu? Korbankan anakmu. Apakah saudara seperti Daud punya iman yang kuat pada Tuhan? Dia konsisten untuk menjalankan perintah Tuhan. Sesuatu yang aneh, saudara. Biarlah Zoom ini sudah menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Saudara petik kepada Daud ini pelajaran apa yang penting, saudara. Yang pertama saya sarankan di semua anak-anak yang mendengarkan khotbah saya ini. Tetaplah ikut Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang sangat tidak enak sekalipun, jangan pernah menjual Tuhan dengan cara-cara yang licik. Jangan meninggalkan Tuhan dengan cara-cara yang tidak karu-karuan.
Saudara menjadi anak Tuhan yang konsisten, enak atau tidak enak seperti Ayub, apapun keadaannya, dia tetap ikut Tuhan sampai akhir hayatnya, saudara. Saudara, biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi saudara saya. Saudara yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Daud, saudara, pada saat menghadapi seperti ini, saudara. Mencari pendeta yang pintar dan sebagainya, dia langsung datang pada Tuhan Yesus, dia langsung datang pada Allahnya. Dikatakan, Tuhan Allahku, bangkitlah. Ini musuhku banyak, katanya Daud. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara jangan datang kemana-mana. Saudara, kamu datang langsung pada Tuhan Yesus. Karena saudara punya Allah yang hidup. Allah yang penuh dengan pengharapan. Jangan datang kemana-mana, saudara. Telepon pendeta malam-malam, telepon orang ini, telepon orang kaya. Saudara datang pada Tuhan. Dan ungkapkan itu dengan fair dan jujur. Tidak ada satupun yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Karena saudara percuma menyembunyikan perkara di hadapan Tuhan, karena Allah kita maha tahu. Saudara ungkapkan semua dengan tangisan, dengan satu pertobatan Tuhan. Ini loh pasukannya banyak Tuhan, kata Daud. Aku dikepung oleh anakku, aku dikepung oleh rakyatku, aku dikepung oleh pasukan, di mana saya tidak punya pasukan. Dia mengaku, saudara, keadaannya seperti itu dan secara fair dan jujur, saudara. Karena tahu bahwa Daud tahu Allah adalah sumber pertolongan, saudara. Saudara, dalam ayat 2, kalau saudara baca, Daud itu menceritakan apa adanya, saudara. Bahwa pasukan ini mengepung Tuhan. Tetapi dalam Mazmur 120, sebab kalian lihat 120, jika dia dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Ya, di dalam kesesakan aku berseru. Saudara, di dalam kondisi apapun saudara bisa berseru pada Tuhan. Tuhan, ini aku sakit, gak sembuh-sembuh. Tuhan, ini aku tidak punya uang, kondisiku parah. Bagaimana Tuhan? Saudara berseru pada Tuhan. Apakah saudara menelpon orang kaya? Ini menjadi pertolongan. Apakah tidak saudara bicara pada Tuhan secara fair? Mazmur 130 katakan, dalam jurang yang dalam aku berseru pada Tuhan. Menjadi number one adalah Tuhan nomor 1, saudara. Saudara datang, saudara. Ingat Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha tahu dan maha bijaksana dan maha kasih. Tuhan tidak akan pernah menolak sedikit. Tengah-tengah apapun Tuhan menerima saudara dan saya. Asal saudara betul-betul bertobat dan sungguh-sungguh mengungkapkan apa ada dengan jujur, dan semua dilakukan dengan motivasi-motivasi yang benar. Tuhan pasti memberikan suatu kekuatan. Saudara, di dalam kasus COVID yang saya seringkali begitu banyak, ada banyak orang-orang doa sekarang. Di Inggris, di Amerika, di Perancis, di Australia, dimanapun orang berbondong-bondong berdoa di tengah jalan. Meminta-minta pada Tuhan suatu kesembuhan. Meminta-minta pada Tuhan sesuatu kekuatan. Saudara, inilah keadaan kita, saudara. Kalau kita menghadapi masalah pun langsung kita datang, puji Tuhan. Tapi seringkali kita tidak datang pada Tuhan. Rasa kondisi-kondisi enak. Baru dipecut oleh Tuhan, baru dipukul oleh Tuhan, baru kita datang. Tuhan kita akan berseru, aku datang dengan kasih atau dengan pedang. Seringkali kita tuh mengendaki Tuhan datang dengan pedang. Saudara, pada saat kita menghadapi apapun kondisi saudara enak, datang pada Tuhan. Jangan ngenteni masalah itu baru datang pada Tuhan. Setiap hari bangun tidur, setelah bangun tidur, setelah melek mata, saudara doa sama Tuhan. Tuhan, puji Tuhan, saya bisa bangun. Puji Tuhan, saya bisa sehat. Dan itu dilakukan setiap hari sampai akhir hayat saudara. Saudara, Tuhan, lihatlah Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Kedua, saudara, saya cepat saja, lihat pada kuasa Tuhan. Kalau sedang menghadapi masalah, saudara, jangan melihat masalah itu sendiri. Aduh, ya apa, bingung masalah. Saudara, lihat kuasa Tuhan. Tuhan itu Allah yang kuasa. Allah yang menciptakan kalik, langit, bumi, serta segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Dia bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dia Allah. Dan kalau sedang menghadapi masalah apapun, besarnya apapun, saudara, saudara yakin Tuhan bisa menyelesaikan masalah saudara. Bukan fokus pada masalah. Tapi datang pada Tuhan, kuatkan aku menghadapi masalah. Bukan masalah itu selesai, bukan masalah itu habis. So, pada waktu Daud berdoa pada Tuhan seperti itu, apakah masalah Daud hilang? Enggak, saudara.
Pada waktu Daud begitu doa dia membuka mata, realitas bahwa dia dikepung oleh pasukan. Saudara menghadapi masalah, saudara waktu berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya sakit. Pada waktu saudara melek doa apa saudara sakitnya malah hilang, enggak, saudara. Tetap ada. Tapi juga satu realita bahwa kuasa doa itu luar biasa hebatnya. Dua-dua harus saudara perhatikan. Jangan minta fokus daripada masalah itu selesaikan, disingkirkan. Tolong Tuhan singkirkan masalah itu. Yang menjadi problem penting bagaimana Tuhan berikan kekuatan pada saya untuk menghadapi masalah. Merubah paradigma hidup saudara. Saudara, Daud seperti itu, saudara. Menghadapi anak-anaknya, dia tidak doa terus, saudara. Saudara, apa yang terjadi setelah Daud berdoa, saudara? Realitasnya, saudara, dia dikepung, masih dikepung. Tapi pada waktu dia, realitasnya, saudara, waktu dia Bapak begitu selesai berdoa, dia bisa tidur, saudara. Dia bisa enak, bisa lega, saudara. Walaupun realitasnya tetap dikepung oleh pasukan. Tapi begitu ungkapkan hatinya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, rasanya itu legonya luar biasa. Sehingga nggak ada beban. Serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Tuhan sendiri berfirman, barang siapa little lesu beban berat, datang kepadaku. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Dan Tuhan kita tidak pernah berbohong. Saudara sendiri tidak pernah datang. Saudara ngeramas di sini masalah, menyelesaikan masalah sendiri, atau sebagian masalah diselesaikan sendiri, sebagian Tuhan. Saudara tidak menjadi orang yang konsisten, semua serahkan pada Tuhan. Jangan saudara ambil alih barang sedikit pun. Saudara yang ketiga, saudara, percaya total pada Tuhan Allah. Saudara. Artinya, saudara, Daud itu percaya sungguh-sungguh. Saudara. Setelah dia doa, dia langsung tidur. Saudara. Bayangkan dia menghadapi pasukan yang begitu mau membunuh dia doa langsung tidur. Setelah saya perhatikan tidur itu terjadi juga dengan Abraham. Pada saat Abraham diperintahkan oleh Tuhan, besok pagi Abraham, anakmu akan tolong persembahkan di Gunung Moria untuk sembelih. Malamnya Abraham tidur. Saudara, orang yang menjadi masalah seperti bayangkan anak cuma satu itu menyembahkan, malamnya saya tidur. Saudara, ada dua macam orang yang bisa tidur. Dan nggak berarti masalah begitu berat, saudara. Saya teliti ada dua orang macam yang bisa tidur pada menghadapi masalah. Kesatu orang gila. Saudara. Orang gila itu tidur terus, saudara. Masih masalah, nggak ada masalah tidur. Saudara cuma COVID, saudara. Ada pernah orang gila kena COVID. Saudara. Orang gila kalau tidur nggak pernah selimutan, saudara. Tapi nggak masuk angin. Orang gila itu makan sembarangan, nggak pernah nggak pernah sakit perut, saudara. Itu orang gila, saudara. Karena dia tidak memperhatikan, saudara. Yang kedua, orang yang suka tidur pada masalah, orang yang percaya total pada Tuhan. Karena yakin Tuhan akan menolong. Itu ada dua hal. Jangan terus genggam masalah pada hidup saudara. Tapi lepaskan masalah pada Tuhan dan bicara pada Tuhan. Itulah anak Tuhan. Itulah iman yang kuat, saudara. Tuhan akan memukul rahang musuh-musuhnya pada saat Daud dikatakan, akhirnya Daud bangun dari tidurnya, maka Daud makin dikuatkan oleh imannya, akhirnya Daud menang, akhirnya Ahitofel. Dia berdoa pada Tuhan, tapi dia juga punya otak untuk mengatur strategi bagaimana dia menghadapi pemberontakan dari Absalom. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita ditolong oleh puji Tuhan, tapi seringkali kita juga ngawur. Kita ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pada waktu Daud menghadapi persoalan seperti ini, dia menggantungkan persoalan pada Tuhan, tapi Daud tahu bahwa dia diberikan otak oleh Tuhan untuk berpikir. Bagaimana dia mengirimkan seseorang untuk Husni untuk mengaruhi Ahitofel. Akhirnya Ahitofel tidak berpihak pada Absalom. Sehingga terjadilah suatu kekacauan di Absalom, akhirnya Daud mengalami kemenangan lagi dalam kehidupannya. Akhir berarti kehidupan Daud, walaupun Daud punya balik sengsara, akhir hidupnya dia menang. Kemenangan Daud pada Absalom bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, dia nggak punya apa-apa, tapi karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menguasai. Saudara, dalam kesimpulan khotbah ini secara singkat, saudara, ada hal yang harus saudara perhatikan. Yang pertama, saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara, tolong datang langsung pada Tuhan, bukan mencari orang kaya. Bukan mencari orang pintar, bukan mencari siapa-siapa.
langsung datang pada Tuhan. Tuhan bisa menggunakan orang kaya. Tuhan bisa menggunakan semua teman saudara untuk menolong saudara. Tapi pertama adalah datang dulu pada Tuhan. Terserah Tuhan bagaimana cara menolong saudara, itu urusan Tuhan. Bukan urusan saudara. Yang kedua, saudara, kuasa Tuhan itu luar biasa. Fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada masalah. Yang ketiga, saudara, semuanya harus kamu saudara percaya kepada Tuhan secara total. Bukan 10%, bukan 99%. Tapi saudara percaya hidup saudara ada 100% tergantung pada kedaulatan Tuhan. Semua kejadian apapun termasuk konflik ini, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan semua diatur oleh Tuhan. Rambut kepala pun dihitung oleh Tuhan. Burung pipit pun walaupun harganya murah, jatuh pun ada di tangan Tuhan. Saudara yakinkan bahwa Tuhan itu menolong saudara. Kalau saudara betul-betul datang dengan cucuran air mata, dengan pertobatan dan sungguh-sungguh serius pada Tuhan, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Setelah saya beberapa tahun tidak bekerja, tapi saya tetap mangkat. Apakah saya hebat? Tidak, karena Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan yang menolong saya. Tuhan memberikan jalan keluar pada saya. Tidak mungkin anak Tuhan mengalami deadlock. Kami dua si makam. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Orang Israel itu begitu dengkinya, begitu mokongnya, saudara. Seringkali memberontak pada Tuhan seolah tidak ada jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar terbaik pada saudara saya. Saudara, biarlah firman yang singkat menjadikan diri saudara kuat. Kuat dari masalah apapun. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menjual Tuhan dengan cara-cara licik. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena persoalan, karena uang, karena harta, atau karena jabatan, karena kedudukan. Tetaplah ikut Tuhan di tengah-tengah apapun kondisi yang saudara hadapi. Amin, saudara. Saudara, saya kembalikan kepada Tommy, apa kita mau tanya jawab langsung, atau ada sharing, atau mau menambah atau mengurangi? Cukup waktunya cukup banyak, saya cukup singkat untuk berkhotbah, tapi mungkin sudah jelas Pak, nanti mungkin ada kekurangan, ada tanya jawab, silakan. Saya akan menjawab. Dan kalau semua pertanyaan saya bisa jawab. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan sudah begitu jelas, gamblang, ya diberitakan oleh Pak Leman. Pak Leman, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Nya. Malam hari ini mungkin ada di antara Bapak, Ibu, saudara sekalian sesuai dengan pertemuan kita pada ibadah hari ini adalah ada studi Bible, ya, artinya di sini kita boleh bertanya dalam banyak hal. Mungkin bisa saja pertanyaan itu menyangkut apa yang Pak Leman sampaikan, atau mungkin di luar itu. Saya yakin Pak Leman juga sudah siap dengan hal itu. Oleh karena itu saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mau bertanya, atau mungkin mau bersaksi, atau mungkin mau memberikan pencerahan, apapun bentuknya, monggo, mumpung waktu kita masih ada. Dibuka videonya, dibuka semua suara-suaranya, supaya kita ini saudara sharing di sini ya. Monggo dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada Bapak Ibu? Atau memang sudah tidak ada? Baiklah, kalau nggak ada yang bertanya. Kok sepi ya? Iya, saya yang bersuara. Mari Bu Lydia, monggo Bu Lydia. Iya, saya bukan bertanya, tapi sedikit kesaksian tentang seperti yang Pak Leman katakan, kalau kita memiliki masalah, jangan mencari orang lain. Carilah Tuhan. Amin. Itu saya sudah mengalami sendiri hal itu. Bahwa hal-hal kecil, masalah-masalah kecil maupun masalah-masalah besar,
yang kami hadapi memang tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Contoh kecil aja nih, misalkan ini mungkin buat orang lain mungkin hal sepele ya, tapi buat kami itu hal yang luar biasa. Seperti contohnya nih, kami besok ini nggak ada beras untuk anakku besok makan apa. Saya begitu sama Tuhan. Dan tiba-tiba aja nggak lama saya dapat telepon dari Ibu Pendeta. Mbak ada di mana? Gitu. Ada di rumah, Bu, saya bilang gitu. Oh ya, saya mau ke rumah. Dan apa yang Ibu Pendeta bawa ini, beliau bawa beras dengan uang 50.000. Itu buat orang lain mungkin hal sepele ya. Tapi itu memang benar-benar luar biasa, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Apa yang kita butuhkan saat itu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Jadi kita jangan sepelekan ya, misalkan nih, kalau misalkan nih kita minta sama Tuhan, Tuhan bukan berarti kalau Tuhan tidak menjawab kita itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Jadi Tuhan punya cara sendiri, Tuhan punya waktu sendiri kapan Tuhan itu menjawab doa kita. Amin. Jadi Tuhan menjawab doa yang benar-benar kita butuh saat itu apa gitu. Nah, seperti sekarang ini yang saya gumuli tentang penyakit saya, walaupun Tuhan belum menjawab doa saya, tapi satu hal yang saya syukuri sampai saat ini, Tuhan itu menopang saya. Tuhan menguatkan saya bahwa banyak orang yang lebih menderita dari saya, mereka tetap bisa tersenyum, mereka tetap bersuka cita. Dari situlah saya belajar, kenapa saya nggak bersyukur, hanya masalah penyakit seperti ini saja, saya nggak bersyukur gitu. Satu hal itu yang bisa menguatkan iman saya, entah apakah memang Tuhan mengizinkan saya untuk bisa menikmati kesembuhan, itu pun saya tetap mensyukuri bahwa sampai saat ini saya masih bisa beraktivitas, saya masih bisa menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus suami, itu bukan hal yang mudah buat saya dengan kondisi saya yang sewaktu-waktu tiba-tiba mengalami kesakitan yang luar biasa. Itulah sedikit kesaksian saya, bagaimana cara Tuhan menolong saya secara pribadi maupun di dalam rumah tangga kami, yang buat saya, mungkin saya cengeng ya, Tuhan kok saya begini, kenapa Tuhan izinkan saya begini? Dan semua itu saya menyadarinya bahwa itu merupakan proses. Tuhan memproses saya bagaimana saya supaya saya selalu bisa mengucap syukur dengan kondisi saya seperti ini. Terima kasih. Itu Pak Leman, sedikit kesaksian dari saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi yang hadir saat malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bu, kesaksiannya cukup menggugah banyak orang. Ibu menghadapi masalah penyakit maupun keuangan, tetaplah cinta pada Tuhan, tetap fokus pada Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan barang sedetik pun. Yakin pada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, tetap ikut Tuhan. Bila saya menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk tetap secara konsisten ikut Tuhan,
Walaupun sekalipun mujizat tidak terjadi, tetap ikut Amin. Tuhan. Sampai akhir hayat saudara dan saya. Tujuan pada kehidupan seorang Kristen itu bukan di dunia. Kehidupan seorang Kristen itu adalah manisnya orang kita ada hidup yang kekal di surga. Itu menjadi suatu renungan bagi saya dalam menghadapi masalah di dunia ini yang begitu sementara. Saya sudah umur 60 lebih, berapa tahun saya meninggal dunia saya tidak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, atau kapan. Yang jelas saya pasti mati. Tidak mungkin orang di sini di Zoom yang tidak mati. Walaupun dokter sekalipun yang hebatnya lebih tetap mati. Suatu kehidupan seorang anak Kristen ada kekekalan. Bagaimana Yesus datang ke dunia menebus dosa saudara dan saya. Itu menjadi pokok kekristenan. Jangan sampai menjual dengan cara-cara yang licik, saya katakan setiap saya khotbah. Ikutlah Tuhan terus sampai akhirnya saudara. Saudara menderita di dunia ini sakit, tidak punya uang sementara. Tapi saudara kekekalan di surga tidak ada lagi kesakit penyakit. Tidak ada lagi kekurangan keuangan. Di situ memuji-muji Tuhan. Berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun setelah hidup dengan kekekalan. Saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus sudah masuk ke surga. Saudara tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus sudah masuk neraka, juga ada yang kekekalan. Maka itu di tengah-tengah apapun jangan lepaskan kepercayaan pada Tuhan Yesus. Karena yang menyangkut kekekalan Tuhan. Saya berdoa untuk keluarga saya, semua saya doakan. Saya mempunyai anak-anak, menantu, cucu, semua adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya cukup. Bagi saya itu mujizat yang paling kuat bagi saya. Bukan karena uang, bukan karena hebat, bukan karena jabatan. Mengikut Tuhan itu menjadi number one bagi seorang anak Tuhan. Kuatkan Bu, menghadapi apapun. Jangan sampai terpengaruh oleh godaan serangan iblis atau setan untuk mengajak ke sini, ke situ. Di tengah-tengah kondisi seperti itu ada banyak bisikan-bisikan. Itulah ada orang pinter, itulah ada orang hebat. Saudara jangan abaikan itu. Tetaplah fokus hidup saudara pada Tuhan. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah meleset. Amin. Ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Kesaksian Ibu menjadi satu momentum untuk tetap setia pada Tuhan. Amin Bu, terima kasih kesaksian menguatkan saya juga untuk tetap cinta pada Tuhan. Siapa lagi yang bisa bertanya atau bersaksi seperti Ibu ini? Mumpung ada waktunya, tidak apa-apa, namanya orang kita saling belajar. Saya juga banyak belajar dari saudara. Bukan saya merasa pinter, enggak, saya semua belajar. Ya. Semua di sini belajar, ada merasa pinter. Tolong bisa ada tanya, ada saksian dan sebagainya. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Ya, ada Pak, saya Shalom Pak. Iya, Shalom. Ya, saya Shalom. Viana Pak. Ya. Shalom. Saya tadi firman Tuhan emang benar sih. Apa Bapak tadi bilang carilah kita kerajaan Tuhan. Saya dengan salut dengan Ibu, dengan Bunda Lydia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya minta rindu, tolong didoakan untuk mama saya sebelah tangan kirinya lagi sakit, sama Bunda biar sembuh. Saya ingin sekali Bunda Lydia ingin saya sembuh dengan sehat, dengan jasmani. Saya puji Tuhan, saya juga ini saya minta bantu doa ya Bapak. Tante saya lagi sakit stroke sudah 6 tahun, dia tanpa obat. Dia tetap semangat. Saya kasih dukungan doa sama dia di PS Usak kita melayani di Malang di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu, kita doakan sama-sama nanti. Dengan tim ini kita akan mendoakan apa yang Ibu minta. Kita tetap doa dalam doa, Bu. Itu, Bu. Iya, thank you, Bapak. Thank you. Ada lagi yang tanya? Ada lagi hal yang lain? Di sini ada Pak Andoyo mungkin ya. Itu Pak Sakaria. Pak Hari. Pak Hari. Ya Pak, ada apa Pak? Pak Hari ada ya? Ada Pak Andoyo. Itu Pak Hari tolong bisa Pak Andoyo bisa dijadwal juga bisa Pak Hari untuk bisa menceritakan firman Tuhan. Lain kali mungkin dijadwal, mungkin Pak Hari bisa nyatet. Pak siapa? Dia seorang pendeta juga Pak. Itu Pak Lydia. Andoyo tadi yang bicara sama
Pak Handoyo mungkin bisa tinggalkan nomor WA-nya. Iya, mungkin bisa di chat aja. beritakan firman Tuhan. Iya. Ini ada Pak Ahok, ada Pak Iya, Martin. Iya, Pak Handoyo. Teman-teman semua, saya ada kesaksian juga. Iya. Saya melihat tadi Bapak Pak Leman membuat topik ini, saya katakan 100% saya alami, Pak Leman. Sebagai kesaksian itu adalah perlawanan anak-anak terhadap orang tua. Jadi saya juga tidak menyangka ya bahwa bisa anak-anak bangkit melawan orang tua ini. Sampai karena saya seorang pelayan, jadi saya lebih sudah mengetahui itu juga dari firman Tuhan, bahwa ada masa nanti bisa anak-anak itu bangkit melawan orang tua, atau kejadian sebaliknya macam-macam itu datang balas seperti itu. Dan tadi yang Bapak sampaikan itu benar di hadapi sendiri. Perlawanan masa kini itu adalah perlawanan yang kita kadang-kadang sulit dimengerti, bahkan bikin malu kita sendiri. Kita sendiri bingung. Saya kadang-kadang saya harus bertanya sama Tuhan, kenapa? Sebenarnya harus saya alami seperti buruknya seperti itu. Putus suaranya Pak Martin ya, kurang jelas ya. Suaranya putus. Iya. Coba bisa suaranya tidak ada. Tolong bisa diatur suaranya. Sudah ya, sudah bisa tanggung. Nah, ini bisa Pak. Kadang-kadang putus, kadang-kadang dengar gitu. Iya, jadi saya mau katakan bahwa renungan malam hari ini 100% saya mengalami. Yang Bapak sampaikan tadi juga topik bagaimana Daud menyesali apa yang dia alami dengan anaknya Absalom. Ya, dia alami sendiri. Bagaimana Daud juga anak-anak bangkit melawan orang tuanya, bahkan sampai jatuh bangun kesulitan orang tuanya. Saya ngeri banget, seperti berinding gitu ya kayak. Daud sampai keluar dengan sandal jepit dia dan pasang alas kaki pergi demikian, itu luar biasa itu. Itu juga saya alami ketika perlawanan itu, anak sampai melawan orang tua. Sementara saya dari kecil, mereka itu saya harus pelihara dengan kasih sayang dan mendalami akan firman Tuhan, mendidik mereka. Tapi ya bisa saya alami dalam keluarga seperti itu. Dalam apa yang tadi Bapak katakan kesimpulannya, yaitu yang saya harus alami, yaitu saya tidak lari dari sesuatu, saya fokus kepada penyerahan diri kepada Tuhan. Apapun saya alami, saya tidak akan melawan. Perlawanan saya adalah penyerahan saya kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, buatlah aku supaya aku dapat menghadapi berbagai cobaan yang saya harus alami. Tapi janganlah Tuhan membuat saya membenci mereka. Tetapi biar kasih itu mewarnai saya sebagai orang tua. Apapun penderitaan, apapun pergumulan masalah, tidak akan membuat saya menjadi kebencian bagi mereka. Itu doa saya untuk minta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan itu memberi saya kekuatan. Kekuatan yang bisa saya mengatasi dalam ucapan syukur, Tuhan, aku menghadapi ini. Jangan sampai Tuhan buat saya bersungut-sungut kepada Tuhan. Di dalam pencobaan, di dalam segala persoalan, disitulah saya ingin bertemu dengan bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Ya. Sampai apapun saya katakan, pertolongan saya tidak minta dari anak,
Saya tidak mau bersaing. Saya percaya Allah itu bekerja dan akan memberikan waktu pertolongan bagi saya. Dan memang benar itu dengan keyakinan, iman. Saya bisa menghadapi semuanya itu dengan segala apa adanya. Dan itu kenyataan. Ada datang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu bukan saja memberi kita mampu menghadapi masalah, tapi pertolongan itu datang juga dalam berkat-berkat jasmani dan kita bisa hadapi dengan penuh rasa sukacita. Walaupun memang tangis dan air mata itu mengalir, itu kita hadapi. Tapi saya harus katakan yang jujur bahwa di tengah itulah Tuhan memberikan kekuatan itu bagi untuk bisa mampu menghadapi semua persoalan hidup ini. Bahkan tidak ada orang yang luput dari setiap persoalan, tetapi cara Tuhan memberi itu macam-macam cara. Kalau saya menghadapi ini yang tadi Bapak Kota, itu memang benar saya alami. Sampai sekarang pun saya minta Tuhan, saya minta penyerahan doa untuk pertobatan bagi dia. Untuk pertobatan bagi anak-anak. Tuhan, saya tidak ingin mereka masuk di dalam satu pencobaan yang sangat ngeri. Jikalau Tuhan melakukan segala hal, maka itu saya tahu ngeri mereka harus hadapi. Tetapi bukan saya, tapi itu saya serahkan kepada tangan Tuhan. Saya mau katakan, jujur disitulah kesaksian saya. Saya tidak berhenti melayani Tuhan, dimanapun saya ada, di situ saya ikuti. Banyak orang mencari saya untuk melayani. Saya terus fokus seperti tadi Bapak katakan. Kita harus yakin, percaya akan kuasa Allah bekerja. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa akan ada pertolongan Tuhan. Walaupun segala macam cobaan itu mungkin Tuhan berkenan supaya kita harus mengalami berbagai pergumulan itu. Saya ingin bahwa kalau besi menajamkan besi, ya, orang ditajamkan oleh firman Tuhan. Supaya lewat firman Tuhan ini kita yakin dan percaya Allah berkuasa. Allah punya kuasa. Yang penting yang tadi, yang ketiga yang kita harus percaya total kepada Tuhan. Ya. Total kepada Tuhan bicara dan masalah. Dan minta mensyukuri itu dan biar Tuhan yang berkehendak. Ya. Karena pertolongan itu tidak akan datang kita minta saudara untuk menolong kita, tidak akan bisa. Sahabat terdekat pun belum tentu bisa. Pertolongan itu hanya bisa datang kalau Tuhan campur tangan. Dan satu hal juga sama yang tadi Bapak katakan. Jikalau kamu berdoa dan berseru pada Tuhan, maka semua bebanmu menjadi ringan. Dan engkau akan tidur terlelap. Tidak ada ganggu apapun pikiran, merasa apa, bingung. Itu dirasakan. Saya harus memberi kesaksian yang nyata. Saya mengalami hal itu. Ketika saya mengalahkan semua dengan tangis dan air mata, malah kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu pada hati saya sendiri. Ya. Saya minta Tuhan jangan ada kebencian dan saya sebagai ayah atau disakiti tidak boleh ada pada diri saya. Karena itu bukan hak saya, itu saya serahkan sudah beban. Itu kira-kira kekuatan ini semoga kesaksian saya ini lewat firman Tuhan. Saya berterima kasih malam hari ini bahwa Bapak ya, memang membawa perikop ini membuat kita sebetulnya menghayati dan bersaksi Tuhan. Terima kasih Pak Leman dan memberkati ya. Haleluya.
Terima kasih Pak kesaksiannya Pak. Memang kita nggak tahu Pak ya keadaan apa seolah-olah menjadi paradok. Itu di Alkitab banyak sekali paradok. Kita sudah gini, kenapa kok gini itu banyak di Mazmur 73. Pak. Kenapa sampai anak bisa berontak? Tapi kenapa anak bisa melawan kita? Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa yang terjadi. Tapi dengan baca firman Tuhan, hati-hati orang tua. Orang tua pada saat mendidik anaknya, walaupun anaknya melawan, secara logika akal kok berani ya. Sebab orang tua itu mempunyai mulut yang hati-hati juga terhadap anaknya. Jangan sampai pernah kata kutuk keluar daripada orang tua untuk anaknya. Walaupun anaknya nakalnya luar biasa, berontaknya lebih besar, jangan ada kata-kata kutuk keluar. Dia itu hak Tuhan, bukan hak saudara. Yang kedua, bahwa lihat pada waktu Daud, pada waktu Absalom mati karena pemberontakannya, dia berkata pada Tuhan, Absalom, kenapa kok demikian? Gak ada dendam Daud, gak ada sakit hati. Dia sangat mencintai anaknya, sampai mati pun dia merasa, loh Absalom kenapa lu kok gini? Aku ini kurang apa gitu. Itu Daud. Kita orang tua ada anak memberontak pada kita. Biar itu satu proses, kita doa terus pada Tuhan. Siapa tahu satu saat dia bertobat. Itu proses. Jangan sampai kita mengutuki dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau anak itu jadi ada apa-apa juga kita nggak enak. Sebagai orang tua kita serahkan pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Yang penting kita introspeksi pada diri kita sendiri. Apa sih salah saya Tuhan? Apa menjadi satu kehidupan saya? Apa yang salah? Itu introspeksi. Betul-betul introspeksi. Oh ini salah saya. Ini salah saya. Kalau memang sudah diperbaiki, sungguh-sungguh daripada Tuhan, serahkan pada Tuhan atau mengutuk anaknya. Karena Yakobus mengatakan lidah itu hati-hati, kecil tapi membahayakan. Mulut juga hati-hati, terutama ibu-ibu jangan sampai menghajar dengan kutukan. Kebijakan sekalipun nggak apa-apa. Biar anak pun apapun terjadi, satu saat Pak Martin pasti menuai yang baik. Tunggu waktu, sabar, tenang, yakin kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sedikit lagi mungkin saya katakan saya konsisten itu Tuhan, tidak mundur sedikit pun, tidak goyah sedikit pun, tetap jalan terus sampai akhir. Amin. Sedikit saya tambahkan sampai saya katakan begini, jikalau apakah orang gila menghasilkan anak-anak yang baik atau anak nakal? Kalau bapakmu gila dan nggak waras, pasti menghasilkan anak-anak yang lebih jahat lagi. Ini satu kenyataan sembilan Tuhan. Sukses dan keberhasilan semua telah mencapai, semua berkeberhasilan. Itu menempatkan bahkan pada diri kita semua, saya berkenan yang terbaik sudah. Tapi kan kenapa saya harus mengalami hal demikian? Itu yang saya katakan. Apa yang Bapak alamin itu saya pun juga mengalami Pak. Tapi ya tinggal direm-rem aja supaya tidak keluar kutukan dari mulut orang tua ini. Jangan sampai tidak boleh. Ya. Jadi kita doakan Pak Martin, terus kita doakan supaya ada pemulihan dalam anaknya. Kita di Zoom ini bukan cuma sekedar Zoom, tapi kita saling mendoakan sebagai saudara seiman. Bukan sekedar Zoom, bukan sekedar temu-temu, tapi ada ikatan yang betul-betul saling, bukan enak-enak tok itu, tapi betul-betul. Bahkan buat saya, kalau dipikir anak saya itu hamba Tuhan. Itu saya mengalami hal seperti itu. Tapi saya diam. Saya lebih baik diam daripada mulut saya berkata-kata. Yang seharusnya hamba Tuhan itu kan lebih mengerti. Tapi itu dilakukan anak saya. Itu sering. Misteri, semua itu misteri, Bu. Iya, sebagai orang tua kadang kenapa sih kok begini? Memang ya sebagai orang tua kalau anak kita ngelawan itu sakit ya. Kadang kita berpikir, kadang kita bilang gini, nanti kalau kamu sudah punya anak sendiri, terus anakmu ngelawan orang
kamu, itu baru kamu rasakan. Kadang seperti itu saya ngomong. Jangan sampai saya mengeluarkan kata-kata kutukan. Ya, itu benar. Dan mungkin begini Pak Leman. Jadi sebenarnya bagi saya anak-anak tidak pernah bilang kesulitan, tidak ada. Satu penderitaan tidak ada dalam kehidupan kebutuhan ya. Tapi yang saya katakan sama Tuhan, iman yang saya berikan itu hilang dalam peredaran mereka. Saya mau katakan sehingga mereka tidak memiliki kasih di situ pada orang tua yang mengajarkan kepada mereka. Itu saya hilang. Itu Yang lain mungkin bisa nambahkan. Iya. Bahkan mungkin yang lain. Ini Pak Agus Syihan. Pak Herman mungkin Pak Herman. Pak Herman. Pak Herman Ahok. Enggak, saya nyimak aja semua. Ini Pak Agus Syihan. Mungkin Pak Andoyo bisa nambahi. Pak Andoyo bisa nambahi sedikit nasihat atau petua atau apapun. Shalom Bapak Ibu. Bagus, terima kasih. Salam kenal ini dari Pak Siahaan di Bali. Terima kasih Pak. Senang berjumpa malam ini. Terima kasih untuk Pak Liman. Firman Tuhan menguatkan kita ya. Terima kasih. Firman Tuhan menguatkan kita untuk berserah. Sedikit dari saya, kalau kita lihat memang tadi pergumulan Daud luar biasa ya. Amin. Mestinya anaknya yang harus menolong dia, membela dia, malah memusuhi dan dia harus kucar kacir lah katakan begitu. Sedih rasanya. Tetapi yang saya lihat dengan firman Tuhan tadi, dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah ini menunjukkan sejak awal satu rahasia kita lihat adalah pengalaman sejak masa muda dengan Tuhan. Ya, jadi karena pengalamannya dengan Tuhan sudah luar biasa sehingga memang berat tantangan itu, tetapi dia bisa hadapi. Rupanya sudah punya modal iman. Jadi saya yakin dan percaya Pak Martin, Ibu Lydia yang mengalami pergumulan itu sebenarnya sudah punya modal, sudah punya iman, sehingga mampu menghadapi itu. Ya, dan Daud akhirnya Pak Liman tadi sudah jelaskan kematian Absalom, Daud rasa sangat sedih sekali. Ya, Absalom, dia menangis, dia sangat mengasihi. Jadi kasihnya Daud tidak terganggu oleh karena tindakan anaknya. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi kasih kita kepada orang lain sekalipun menzolimi kita, anak-anak kita mungkin kurang mendukung kita, tapi kasih kita tetap murni. Amin. Nah, itu karena pengalaman dari masa muda ya, Raja Daud bergaul karib dengan Allah. Ya, itu sebabnya tadi firman Tuhan sudah dijelaskan sangat gamblang oleh hambanya, Bapak Pendeta Liman, jadi berserah. Nah, ini yang terus kita lakukan, berserah Pak ya, Ibu. Jadi kita terus bersama-sama saling mendoakan, berserah kepada Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, kiranya Tuhan berkati. Amin. Terima kasih bagus, nasihatnya cukup bagus. Terima kasih, kita punya modal kuat itu belajar banyak firman sehingga kita kuat menghadapi apapun. Itu inti daripada Pak Agus. Terima kasih Pak Pendeta Agus. Sama-sama Terima kasih Pak Siahaan. Nanti tolong tinggalkan nomor WA di chat ya. Bu, dengan senang hati Bu. Terima kasih.